Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perbaikan. Hanya ada suara detak jantung yang tahan lama dan tenang yang perlahan bergema di dalam ruangnya yang sunyi dan sepi. Setelah memasuki kondisi pelatihan, kemampuan Xiao Yan untuk merasakan energi alam sekitarnya menjadi lebih tajam. Dia bisa merasakan energi panas di dalam ruang pelatihan ini, yang begitu kaya sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Ketika berlatih di tempat semacam ini, orang-orang yang berlatih metode Ki afinitas api tidak diragukan lagi akan mendapatkan efek yang lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Peu. Semangat Xiao Yan menjadi lebih tenang. Tiba-tiba, suara pelan dan pelan muncul. Segera, sekelompok bibit api yang tampaknya tak terlihat yang berisi gelombang aneh muncul di tempat yang tidak jauh dari hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya. Benang kehangatan dipancarkan, memanggang bagian dalam tubuh Xiao Yan sampai panas mengepul. Pikiran Xiao Yan terfokus pada gumpalan api tak terlihat itu. Dia sekali lagi merasakan ketakutan karena Fallen Heart Flame yang sulit dipahami. Meskipun dia saat ini dalam kondisi yang sangat siap, dia masih tidak merasakan bagaimana gumpalan api ini muncul. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia menatap tajam ke gumpalan bibit api ini. Klaster saat ini tidak diragukan lagi muncul sedikit lebih kuat dari yang ditemui Xiao Yan kemarin. Mungkin karena ini adalah ruang pelatihan kelas menengah. Menyusul kemunculan klaster Fallen Heart Flame ini, jenis perasaan terbakar di jalur Ki yang dia rasakan kemarin mulai muncul sekali lagi. Namun, Xiao Yan tidak menggunakan api inti teratai hijau untuk mengisolasi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Setelah memahami metode pelatihan di sini, dia sudah memahami bahwa membiarkan jalur Ki, tulang, otot, dan bahkan sel perlahan-lahan bertahan dan berkembang di bawah rasa sakit yang membakar ini adalah tautan yang sangat penting dalam pelatihan di dalam menara pemurnian Ki langit yang berkobar ini. Oleh karena itu, jika dia mengisolasi, keuntungan yang dia dapatkan akan menjadi semakin kecil. Dengan cara itu, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Gumpalan bibit api yang tak terlihat itu melonjak lebih bahagia. Suhu tinggi yang menggulung ke atas merembes keluar dan sepertinya telah membentuk oven di tubuhnya. Semua organ dan bahkan jalur Ki dalam tubuh seseorang disempurnakan di dalam oven ini. Selain itu, mereka berulang kali menjadi lebih kuat di bawah pemurnian ini. Rasa sakit yang membakar yang tercipta dari suhu tinggi menyebabkan jalur Ki di tubuh Xiao Yan sesekali berkedut sangat sedikit. Namun, untungnya rasa sakit seperti itu bukan tidak mungkin untuk ditahan. Setelah menahannya dengan cara ini selama 10 menit, pikiran Xiao Yan bergerak. Cahaya samar tiba-tiba terpancar dari dou kristal berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Segera, gelombang dou Ki yang kuat mulai tanpa henti menyerbu keluar seperti pintu air yang telah habis. Dou Ki dengan cepat beredar di jalur Ki-nya dan akhirnya tiba dengan gumpalan tubuh terbelah api hati jatuh di bawah arahan pikiran Xiao Yan. Saat pikirannya bergerak, dou Ki yang telah menunggu di tempat itu segera bergegas. Dou Ki berwarna hijau langsung mengalir ke api tak terlihat itu. Saat itu, ketika dou Ki memasuki api tak terlihat, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa yang terakhir tiba-tiba menjadi jauh lebih panas secara instan. Dou Ki yang memasuki nyala api itu seperti air mendidih yang menggelegak. Ada sesuatu yang berulang kali dikeluarkan dalam suhu setinggi itu dan dilucuti. Gelembung semacam ini tidak berlangsung lama sebelum benang dou Ki berhasil keluar dari nyala api. Setelah dou Ki keluar dari nyala api, ukurannya sekitar setengah dibandingkan saat masuk. Namun, kekuatan dan kekompakan energi yang terkandung di dalamnya jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan bentuk sebelumnya. Jelas setelah disempurnakan oleh nyala api yang tak terlihat,
benang Douki ini telah berhasil menjalani proses pelangsingan. Setelah utas pertama Douki berhasil keluar dari nyala api, itu diarahkan oleh pikiran Xiaoyan dan sekali lagi bergerak di sepanjang jalur Qi-nya. Itu beredar satu siklus penuh sebelum dituangkan ke Dou Kristal. Dengan segera, cahaya di permukaan Dou Kristal sekali lagi melonjak sedikit. Sukacita segera mengalir ke hati Xiaoyan saat melihat perubahan kristal Dou ini. Fallen Heart Flame, ini memang layak menjadi akselerator pelatihan. Efek ini secara langsung akan menyebabkan siapapun melihatnya dengan rasa iri. Jika masalah ini menyebar, kemungkinan Akademi Jianan tidak akan bisa lepas dari keinginan orang-orang bahkan dengan posisinya di benua. Setelah perbaikan pertama yang berhasil, Xiaoyan meletakkan kekhawatiran terakhir di dalam hatinya. Pikirannya melintas dan benang Douki ditarik keluar dari kristal Dou tanpa henti. Setelah itu, mereka beredar di sepanjang jalur Qi-nya, melewati nyala api dan sekali lagi kembali ke kristal Dou. Siklus yang sempurna. Penyempurnaan yang sempurna. Di bawah pelatihan siklik semacam ini, Xiaoyan bisa merasakan Douki yang semakin melonjak di Dou kristalnya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan dia akan dapat mencapai puncak bintang 6 Dadoshi tanpa banyak waktu dan menerobos menjadi bintang 7 Dadoshi dari ini. Seseorang tidak memiliki konsep waktu yang tepat saat berlatih. Ketika semua orang dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka jauh di dalam diri mereka, ada dorongan yang tampaknya membuat mereka sangat ingin berlatih sampai mereka maju ke tingkat berikutnya. Permukaan tubuh semua orang di ruang pelatihan yang luas dibungkus oleh lapisan fluktuasi samar yang tak terlihat. Kabut tipis berwarna putih samar muncul dari kepala mereka. Segera, secara bertahap menjadi lebih redup sampai akhirnya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Kadang-kadang, getaran yang intens akan muncul pada fluktuasi tak terlihat di permukaan tubuh seseorang. Menyusul terjadinya getaran ini, cahaya merah samar tiba-tiba akan menyerbu wajah mereka. Pada saat itu, jika mereka meningkatkan persepsi mereka dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, orang-orang ini sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan tingkat kekuatan mereka selama penyempurnaan pertama mereka. Sebagian besar dari mereka yang berada di ruang pelatihan ini yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah mereka yang memiliki bakat pelatihan yang cukup baik tetapi kekuatannya hanya sekitar bintang 7 atau 8 Doushi. Orang-orang yang mirip dengan Xiaoyan dan Sun Er, yang kekuatannya telah mencapai bintang 7 atau 8, Dadoshi tidak menunjukkan situasi kemajuan seperti itu. Lagi pula, sebagian besar siswa yang memiliki level yang sama dengan mereka sudah memasuki level kedua atau ketiga untuk berlatih. Ruang pelatihan kelas menengah tingkat pertama ini tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka. Waktu pelatihan seperti air yang mengalir dengan tenang berlalu di antara celah jari seseorang. Ketika sebuah gong kuno tanpa disadari terdengar di seluruh level, semua individu bermata tertutup di ruang pelatihan perlahan membukanya. Dalam sekejap, Qi dari beberapa orang yang tidak dapat dikendalikan dengan baik karena peningkatan kekuatan mereka segera menyebar ke semua tempat. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat cahaya samar melintas. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dari udara keruh yang telah lama tertahan di dadanya. Saat dia memutar lehernya, dia bisa mendengar suara retakan yang jelas dari tulangnya bertabrakan satu sama lain dan tertawa tanpa sadar. Dia menoleh dan menyapu pandangannya ke anggota Panes Gate yang telah bangun, hanya untuk merasa tertegun. Ketika pandangannya menyapu mata mereka, dia menemukan bahwa sebenarnya ada benang merah menyala yang menyala-nyala. Ini seharusnya disebabkan oleh faktor energi liar dan kekerasan yang tercampur ke dalam Douki mereka oleh Fallen Heart Flame, karena penyempurnaan Douki mereka. Karena Xiaoyan ahli dalam bermain api, dia tidak asing dengan situasi seperti ini dan berhasil melihat alasannya secara sekilas. Sepertinya memang seperti yang dikatakan Hou Hu. Mereka yang tidak kuat tidak bisa terus berlatih di tempat ini. Jika tidak,
Jika faktor energi liar dan kekerasan api yang berlebihan terakumulasi, cepat atau lambat akan menghasilkan racun api yang sulit disembuhkan dan merusak tubuh seseorang. Xiao Yan bergumam dan menghela nafas dalam hatinya. Xiao Yan Gege, bagaimana latihanmu? Suara lembut-lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan itu adalah Sun Er yang baru saja bangun. Tatapan Xiao Yan menyapu mata cerdas Sun Er sebelum dia mengangkat alisnya, merasa agak terkejut. Gadis ini sebenarnya tidak memiliki kelainan sedikitpun bahkan setelah berlatih sekian lama. Cara itu tampak seolah-olah faktor energi api yang liar dan keras tidak berpengaruh padanya. Gadis ini juga satu sama lain yang menyembunyikan kekuatannya, gumam Xiao Yan. Dia sekali lagi menoleh ke tempat Hu Jia dan Wu Hao berada dan menemukan bahwa ada gumpalan cahaya merah yang samar-samar ada di mata mereka. Jelas, mereka, yang kekuatan permukaannya mirip dengan Xiao Yan dan Sun Er, juga menderita erosi dari faktor energi api yang liar dan keras. Xiao Yan menjabat tangannya dan sebuah kartu kristal muncul di tangannya. Dia menggosok permukaan cermin yang halus itu dan menatap dirinya sendiri dengan hati-hati untuk beberapa saat, hanya untuk menyadari secara mengejutkan bahwa jejak erosi sebenarnya tidak muncul di matanya. Dengan api inti teratai hijau yang melindungi tubuh Anda dapat memperbaiki duki Anda tanpa rasa takut. Meskipun Green Lotus Core Flame tidak dapat dibandingkan dengan Fallen Heart Flame dalam hal peringkatnya di Heavenly Flame Ranking, itu akan menjadi angan-angan jika hanya tubuh kecil yang terbelah kecil ini yang menyebabkan bahaya bagi Anda, yang memiliki perlindungan api inti teratai hijau. Sedangkan untuk pacar kecilmu, sepertinya dia memiliki beberapa benda misterius untuk melindungi tubuhnya. Suara Yao Lao dengan pelan terdengar di hati Xiao Yan saat dia merasa ragu. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Hatinya sedikit bersukacita saat dia bertanya, kalau begitu, saya bisa terus tinggal di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, ini untuk berlatih, dan tidak perlu istirahat untuk menyelesaikan faktor liar dan kekerasan. Iya. Selama Anda mampu menahan ketangguhan pelatihan, Anda, yang memiliki api inti teratai hijau, dapat mengontrol waktu pelatihan sesuka Anda. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Keke, saya telah menanggung kesulitan ini selama beberapa tahun, apa yang tidak bisa saya tahan? Xiao Yan tertawa pelan. Beberapa kegembiraan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dengan api inti teratai hijau melindungi tubuhnya, waktu dia bisa berlatih di menara akan sangat melampaui orang lain. Jika ini masalahnya, kecepatan latihannya juga akan jauh melebihi orang lain. Sepertinya aku perlu mencari alasan untuk tinggal di menara untuk berlatih. Saya tidak bisa hanya membuang waktu berharga ini tanpa alasan. Jika saya bisa mencapai kelas Dowling lebih awal, saya akan memiliki kekuatan untuk merebut Flame Heart Flame ketika ada kesempatan untuk itu di masa depan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia berdiri dari platform batu hitam dan melintas darinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, menemukan Sun Er dan menceritakan beberapa rencananya di samping telinganya. Sun Er mengangguk setelah merasakan kejutan di hatinya. Dia fokus pada wajah Xiao Yan yang agak kuat sebelum berkata dengan lembut, kamu bisa yakin. Serahkan masalah, Panes Gate, kepada kami bertiga. Anda hanya perlu merasa nyaman dan berlatih. Xiao Yan menunduk dan menatap wajah elegan dan halus itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit riak tanpa sadar muncul di hatinya yang tenang. Gadis ini benar-benar menjadi semakin cantik selama bertahun-tahun. Setelah pergi berlatih selama bertahun-tahun, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bertemu dengan seorang wanita yang penampilan dan sikapnya dapat bersaing dengannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan untuk sementara membuang pikirannya. Dia dengan lembut menepuk kepala Sun Er sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang pelatihan sendirian.
Sekarang, dia perlu menggunakan beberapa koneksi agar bisa terus tinggal di menara dengan nyaman untuk berlatih. Karena dia mendapat bantuan dari api inti teratai hijau, itu benar-benar tidak akan dibenarkan jika dia tidak memanfaatkan kesempatan unik ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.